Salam, perkenalkan, saya Renta Marapa dengan NIM 2246115 dari kelas B2, Fakultas Teknik Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Toraja. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai modul 7 dan 8, yaitu tentang operator aritmatika dan relasional serta loop atau ulangan sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah sistem operasi. Yang pertama akan saya bahas yaitu operator aritmatika. Nah, operator aritmatika ini terdiri dari 8 operator, yaitu yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, yang kelima modulus atau sisa pembagian, yang keenam menempatkan nilai di sisi kanan ke variabel di sisi kiri, kemudian yang ketujuh membandingkan dua nilai yang sama, kemudian yang kedelapan membandingkan dua nilai yang tidak sama. Nah, di dalam operasi aritmatika atau operasi matematika itu ada 3 cara yang kita gunakan, yaitu yang pertama menggunakan perintah boolean let, kemudian yang kedua menggunakan perintah eksternal expr atau WK, kemudian yang ketiga menggunakan perintah substitusi. Nah, di sini perintah let ini akan kita gunakan untuk penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian. Kemudian perintah eksternal expert atau WK ini akan kita gunakan untuk operator pembagian. Kemudian perintah substitusi ini akan kita gunakan untuk modulus atau sisa pembagian. Selanjutnya kita masuk di terminal. Nah, pertama-tama itu kita memasukkan script busnya. Setelah itu kita masukkan variabel. Itu variabel A dan variabel B, di mana variabel A ini sama dengan 15 dan variabel B ini sama dengan 7. Setelah itu kita masukkan perintah yang pertama yaitu let. Kemudian sebuah variabel bernama penjumlahan yang akan menyimpan hasil dari penjumlahan dari variabel A ditambah atau dijumlahkan dengan variabel B. Nah, untuk menampilkan hasilnya kita menggunakan perintah echo. Nah, echo di sini nanti akan menampilkan sebuah teks bernama hasil penjumlahan dan juga nilai dari penjumlahan A dijumlahkan dengan B. Nah, di sini echo hasil penjumlahan, variabel penjumlahan itu kita gunakan karena hasil dari penjumlahan A ditambah B itu disimpan di dalam variabel yang bernama penjumlahan. Nah, setelah itu kita enter, outputnya akan keluar bahwa hasil penjumlahan dari A ditambah B ini yaitu 22. Kemudian kita masuk pada operator yang kedua yaitu pengurangan. Let kemudian sebuah variabel yang bernama pengurangan yang akan mengurangkan nilai dari variabel A dikurang dengan nilai variabel B. Di mana hasil dari pengurangan A dikurang B ini itu hasilnya disimpan dalam variabel pengurangan. Setelah itu kita tampilkan hasilnya menggunakan perintah echo. Kemudian sebuah teks bernama hasil pengurangan itu 2, kemudian variabel pengurangan yang dimana di dalamnya itu berisi hasil dari pengurangan A dikurang B. Nah, hasil pengurangan dari A dikurang B itu atau 15 dikurang 7 itu sama dengan 8. Kemudian kita masuk pada operator yang ketiga yaitu perkalian. Let kemudian sebuah variabel bernama perkalian yang akan menyimpan hasil dari
perkali hasil perkalian dari variabel A dikalikan dengan variabel B, di mana variabel variabel A dikali variabel B ini atau 15 dikali 7 itu hasilnya disimpan dalam sebuah variabel perkalian. Kemudian selanjutnya kita tampilkan hasilnya menggunakan perintah echo, kemudian teks hasil perkalian, kemudian variabel perkaliannya di mana di dalamnya itu berisi hasil dari perkalian A dikali B. Nah, setelah kita enter outputnya yaitu hasil perkalian dari A dikali B ini yaitu 105. Kemudian setelah perkalian itu kita masuk pada perintah yang kedua yaitu perintah eksternal XPR. Nah, untuk kita gunakan dalam pembagian. Jadi, pembagian ini adalah variabel yang akan menyimpan hasil dari pembagian dari variabel A dibagi dengan variabel B. Variabel A dibagi dengan variabel B. Nah, setelah itu kita tampilkan juga hasilnya menggunakan perintah echo. Kemudian variabel penjumlahan yang di dalamnya itu berisi hasil dari penjumlahan A dibagi B, yaitu 15 dibagi 7. Nah, di sini outputnya itu hasil pembagiannya itu adalah 2. Kemudian kita masuk pada perintah yang ketiga yaitu substitusi untuk modulus atau sisa pembagian. Ini kita buatkan variabelnya bernama modulus yang akan menyimpan hasil dari modulus A dengan B. Nah, setelah itu kita tampilkan hasil. Hasil modulus atau sisa pembagian. Kedua, variabel pembagian. Variabel modulus. Karena di dalam variabel modulus ini berisi hasil atau nilai dari A modulus B. Nah, di sini hasil modulus atau sisa pembagian A modulus B itu sama dengan 1. Selanjutnya yang kedua yaitu operator relasional. Nah, operator relasional ini ada 6, yaitu yang pertama minus EQ, yaitu akan memeriksa apakah nilai kedua operan sama. Kemudian minus NE akan memeriksa apakah nilai kedua operan tidak sama. Kemudian minus GT akan memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar daripada operan kanan. Kemudian minus LC akan memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil daripada operan kanan. Kemudian minus GE akan memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan operan kanan. Kemudian yang terakhir, minus LE akan memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil atau sama dengan operan kanan. Kemudian selanjutnya di sini ada perintah yang menggunakan script bash. Kemudian ada menggunakan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B, di mana variabel A ini sama dengan 15 dan variabel B ini sama dengan 7. Kemudian
ada kondisi yaitu if yang akan memeriksa apakah nilai dari variabel A sama dengan nilai yang berada di variabel B. Jadi, eee, di sini kondisinya itu akan memeriksa apakah, nilai dari variabel A ini yang sama dengan 15 diperiksa apakah sama dengan, nilai yang berada di variabel ini, jadi variabel B yaitu 7. Jadi, eee, 15 ini akan diperiksa apakah 15 ini sama dengan 7. Nah, jika kondisi if ini bernilai true atau benar, maka perintah yang ada di blok den ini akan dieksekusi. Namun, jika kondisi if ini bernilai false, maka perintah yang ada di blok else ini akan dieksekusi. Nah, kemudian FI ini adalah penutup dari if. Jadi, setiap if itu ditutup dengan perintah FI. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan perintah ini di terminal Ubuntu. Jadi, pertama itu kita masukkan script bash. Nah, setelah itu masukkan variabelnya, yaitu variabel A sama dengan 15 dan B sama dengan 7. Setelah itu masukkan kondisi yaitu if variabel A minus XU, kemudian variabel B. Selanjutnya yaitu then, kemudian echo minus U, variabel B A sama dengan B, kemudian L, kemudian echo minus XU, variabel B A tidak sama dengan B. Kemudian penutup dari if yaitu FI. Nah, di sini jika kondisi if-nya ini bernilai true, maka yang akan dieksekusi yaitu perintah yang ada di blok den ini, yaitu A sama dengan B. Jadi, jika kondisi if ini benar, maka bernilai true, maka outputnya nanti yaitu variabel A ini yaitu 15, kemudian minus XU, kemudian variabel B. Jadi, variabel A dan variabel B nanti ini diganti dengan 15 dan 7, kemudian A sama dengan B. Jika kondisi if-nya ini bernilai true. Namun, jika bernilai false, maka perintah yang ada di dalam blok else ini yang akan dieksekusi. Nah, setelah itu kita enter untuk kita melihat outputnya. Nah, di sini dikatakan outputnya bahwa 15 minus X7 itu A tidak sama dengan B. Jadi A-nya ini yaitu 15 tidak sama dengan B yaitu 7. Selanjutnya yaitu conditional statement. Conditional statement digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Ada dua jenis conditional statement dalam Unix Shell, yaitu if-else dan case-exact. Nah, yang pertama yaitu kondisi if-else, di mana sintaks atau strukturnya itu ada if yang diisi oleh kondisi pertama, kemudian then perintah pertama, elif kondisi kedua, then perintah kedua, else alternatif perintah, dan of if. Nah, jika jika kondisi pertama ini bernilai true atau benar, maka perintah yang ada di blok den ini akan dieksekusi.
Namun jika kondisi pertama ini bernilai false, maka perintah yang ada di blok D ini, yaitu perintah pertama tidak akan dieksekusi, akan dilewatkan. Kemudian masuk di kondisi kedua. Jika kondisi kedua juga ini bernilai true atau benar, maka blok den yang berisi perintah kedua di sini akan dieksekusi. Namun jika kondisi kedua ini bernilai false, maka perintah yang ada di blok den ini, yaitu perintah kedua, tidak akan dieksekusi, akan dilewatkan. Kemudian blok else alternatif perintah di sini akan dieksekusi jika semua kondisi pertama atau kondisi kedua ini bernilai false. Jika kedua kondisi ini bernilai false, maka perintah yang ada di blok else ini akan dieksekusi. Namun jika salah satu dari kondisi pertama atau kondisi kedua ini bernilai true atau bernilai benar, maka perintah yang ada di blok else ini akan dieksekusi. Kemudian FI di sini yaitu sebagai penutup if. Jadi setiap if itu akan ditutup oleh FI. Nah, di sini selanjutnya ada perintah yang menggunakan script bus, kemudian menggunakan dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B, di mana variabel A ini sama dengan 15 dan variabel B sama dengan 7. Kemudian ada sebuah kondisi. Kondisi pertama yaitu variabel A sama dengan variabel B. Jadi di sini akan diperiksa apakah kondisi pertama ini, yaitu variabel A, nilai dari variabel A ini sama dengan variabel B. Jika kondisi pertama ini bernilai true atau benar, maka perintah yang ada di blok den ini, yaitu A sama dengan B, akan dieksekusi. Namun jika bernilai false atau salah, maka perintah yang ada di blok den ini tidak akan dieksekusi, akan dilewatkan. Kemudian kondisi yang kedua yaitu variabel A min GT variabel B. Min GT di sini yaitu memeriksa apakah nilai pada operan kiri lebih besar dari operan kanan. Jadi variabel A ini diperiksa apakah variabel A ini lebih besar dari variabel B. Jika kondisi kedua ini bernilai true, maka perintah yang ada di blok den yaitu A lebih besar dari B akan dieksekusi. Namun jika kondisi kedua ini bernilai false, maka perintah yang ada di blok den ini tidak akan dieksekusi, akan dilewatkan. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi ketiga, yaitu variabel A min LT variabel B, di mana min LT ini akan memeriksa apakah nilai pada operan kiri lebih kecil dari nilai pada operan kanan. Jadi, apakah variabel A ini lebih kecil dari variabel B? Jika kondisi elif ketiga ini bernilai true, maka perintah yang ada di blok den ini akan dieksekusi. Namun jika bernilai false, maka tidak akan dieksekusi, akan dilewatkan. Nah, selanjutnya yaitu ada blok else, tidak ada kondisi yang memenuhi. Nah, blok else ini akan dieksekusi jika ketiga kondisi dari atas, yaitu kondisi pertama, kondisi kedua, dan kondisi ketiga tidak ada yang semuanya bernilai false, tidak ada yang benar. Namun jika ada salah satu yang bernilai true atau benar, maka perintah yang ada di blok else ini tidak akan dieksekusi. Akan dieksekusi jika semua kondisi bernilai false. Kemudian FI di sini yaitu sebagai penutup if. Untuk setiap if itu ditutup oleh FI. Nah, selanjutnya yaitu saya akan mengetikkan perintah tersebut di dalam terminal Ubuntu. Itu kita memasukkan script bash. Selanjutnya yaitu variabel, kita memasukkan variabelnya, yaitu variabel A sama dengan 15 dan variabel B sama dengan 7.
Selanjutnya yaitu masuk pada kondisi pertama, yaitu if variabel A sama dengan variabel B. Kemudian then echo A sama dengan B. Kemudian kondisi yang kedua yaitu if variabel A minus Q3 variabel B. Dan itu then echo A lebih besar dari B. Kemudian kondisi yang ketiga yaitu if variabel A minus LP variabel B. Kemudian then echo A lebih kecil dari B. Kemudian else echo tidak ada kondisi yang memenuhi. Kemudian SI. Nah, di sini kondisi pertama yaitu variabel A sama dengan B akan diperiksa jika kondisi pertama ini bernilai true atau benar, maka perintah yang ada di blok den ini yaitu echo A sama dengan B akan dieksekusi. Namun jika bernilai false, maka perintah yang ada di blok den ini akan dieksekusi, akan dilewatkan. Kemudian selanjutnya yaitu kondisi kedua yaitu if variabel A minus GT variabel B. Jika kondisi ini bernilai true, maka perintah yang ada di blok den ini akan dieksekusi, yaitu A lebih besar dari B. Namun jika bernilai false, maka perintah tersebut tidak akan dieksekusi. Selanjutnya yaitu kondisi ketiga, yaitu variabel A minus LT variabel B. Apakah variabel A ini lebih kecil dari B? Jika bernilai true, maka perintah yang ada di blok den ini yaitu A lebih kecil dari B akan dieksekusi. Namun jika bernilai false, maka tidak akan dieksekusi, akan dilewatkan. Kemudian masuk di blok else, tidak ada kondisi yang memenuhi. Nah, blok else ini akan dieksekusi jika ketiga kondisi variabel A sama dengan B, variabel A minus GT variabel B, dan variabel A minus LT variabel B ini semuanya bernilai false. Tidak ada salah satunya yang bernilai true. Namun, jika ada salah satunya yang bernilai true, maka perintah yang ada di blok else ini tidak akan dieksekusi. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan outputnya dari ketiga kondisi tersebut. Nah, output dari perintah dari ketiga kondisi ini yaitu A lebih besar dari B. Jadi kondisi pertama ini yaitu variabel A sama dengan variabel B ini bernilai false, tidak dieksekusi. Bernilai false karena variabel A yaitu 15 tidak sama dengan variabel B yaitu 7. Kemudian masuk di kondisi kedua yaitu variabel A minus GT variabel B. Apakah variabel A ini lebih besar dari B? Nah, 15 ini tidak lebih besar. Variabel A ini yaitu 15 lebih besar dari variabel B yaitu 7. Jadi kondisi ini bernilai true. Maka outputnya di sini yaitu A lebih besar dari B. Nah, di sini kondisi yang ketiga yaitu variabel A minus LT variabel B. Apakah kondisi di variabel A ini lebih kecil dari kondisi variabel B? Nah, di sini 15 tidak lebih kecil dari B, jadi kondisi ini bernilai false. Nah, blok else ini tidak dieksekusi karena ada salah satu dari
Ketiga kondisi sebelumnya bernilai true, yaitu A lebih besar dari B. Selanjutnya yaitu untuk kondisi case exact else, di mana sintaks atau strukturnya yaitu case, variabel, kemudian in. Nah, case di sini digunakan untuk mencocokkan daftar input dari pengguna. Apakah input dari pengguna itu berada di pola pertama atau pola kedua? Jika berada di pola pertama, maka outputnya nanti berisi perintah pertama. Jika input dari pengguna yaitu pola kedua, maka nanti outputnya itu berada di perintah kedua. Kemudian tanda titik dua di pola pertama dan pola kedua ini yaitu menandai berakhir pola pertama dan akhir dari pola kedua. Kemudian bintang balas kurung alternatif perintah di sini, jika input dari pengguna tidak ada di dalam daftar pola, baik pola pertama ataupun pola kedua. Nah, esak di sini yaitu menandai penutup dari case. Nah, di sini ada perintah yang menggunakan script bus, kemudian echo mien, apa makanan yang kamu suka. Nah, echo mien, apa makanan yang kamu suka ini akan echo di sini akan menampilkan teks bahwa apa makanan yang kamu suka tanpa baris baru. Kemudian read makanan di sini uh, untuk menyimpan input dari pengguna yang disimpan di dalam variabel makanan. Nah, case di sini yaitu mencocokkan input dari pengguna. Nah, input dari pengguna yang akan dicocokkan itu disimpan dalam variabel makanan. Jadi variabel makanan yang dimasukkan pengguna di sini di read makanan itu akan dipanggil oleh variabel makanan di sini untuk dicocokkan dalam case. Nah, misalnya jika pengguna menginput pentol, maka outputnya nanti yaitu pentol raja depan warung bebas. Nah, begitu juga dengan pisang, pisang dan indomie. Kemudian bintang balas kurung makanan yang kamu suka lain itu akan dieksekusi jika pengguna memasukkan input yang tidak ada di dalam daftar pola atau opsi di dalam case ini. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan perintah ini di dalam terminal Ubuntu. Nah, bebas. Kemudian echo mien apa makanan yang kamu suka. Jadi nanti pengguna menginput apa makanan yang mereka sukai. Nah, di sini read makanan untuk menyimpan input dari pengguna di dalam variabel makanan. Nah, di sini saya misalnya makanan yang saya sukai yaitu Indomie. Jadi saya menginput Indomie, kemudian disimpan di dalam variabel makanan. Nah, masukkan case-nya. Variabel makanan, kemudian in, masukkan pola pertama atau opsi pertama yaitu pentol. Kemudian echo menampilkan di output yaitu pentol raja ikan warna bebas. Kemudian tanda titik dua untuk mengakhiri opsi atau pola pertama yaitu pentol. Nah, selanjutnya yaitu pisang. Itu
suatu resep yang enak sedikit. Kemudian, jadi untuk mengakhiri pola dari pisang atau opsi pisang. Kemudian yang ketiga yaitu Indomie. Eko, Indomie, pisang. Dan Nah, di sini karena saya menginput Indomie, jadi output saya nanti yaitu Indomie telur. Nah, kemudian jadi misalnya ketika aku pentol maka outputnya nanti itu pentol raja depan warna 15. Nah, saya menginput ini Indomie yang disimpan di dalam variabel maka. Jadi Indomie nanti ini dicocokkan di dalam case. Jadi case ini mencocokkan Indomie apakah Indomie ini berada di dalam daftar pola atau opsi. Nah, di sini saya akan melihat outputnya. Nah, di sini sudah keluar outputnya. Nah, di sini saya akan menjawab tugas pertama yaitu meminta pengguna memasukkan dua angka, kemudian melakukan proses penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus menggunakan select, expert, dan substitusi. Kemudian menampilkan hasil perhitungan pada layar. Dan outputnya yaitu masukkan angka pertama, yaitu 20, masukkan angka kedua, yaitu 5, kemudian hasil penjumlahannya sama dengan 25, hasil pengurangan itu 15, hasil perkalian itu 100, hasil pembagian itu 4, dan sisa hasil bagi atau modusnya yaitu 0. Di mana penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ini saya akan menggunakan perintah let, kemudian pembagian ini saya akan menggunakan perintah EXOR, dan sisa hasil bagi atau modulus ini saya akan menggunakan perintah substitusi. Nah, di sini saya memasukkan prioritas. Saya akan menjawab soal tersebut. Kemudian di sini Eko in masukkan angka pertama. Kemudian karena itu meminta pengguna memasukkan dua angka. Ini itu meminta input dari pengguna. Kemudian untuk menyimpan input dari pengguna itu menggunakan perintah read. Kemudian angka pertama ini akan disimpan dalam variabel bernama angka 1 misalnya. Nah, di sini pengguna atau saya itu akan menginput angka pertama yaitu 20. Kemudian selanjutnya yaitu Eko N masukkan angka kedua. Nah, kemudian read untuk input dari pengguna angka kedua. Jadi angka 2 ini adalah variabel yang akan menyimpan angka kedua yang saya masukkan. Nah, di mana angka keduanya ini sama dengan 5. Nah, selanjutnya yaitu saya akan melakukan operasi pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Nah, pertama yang akan saya operasi yang pertama saya gunakan yaitu operasi penjumlahan menggunakan perintah let. Let penjumlahan.
Sambungan variabel angka satu dijumlahkan atau ditambah dengan variabel angka kedua. Jadi angka pertama ini 20 ini disimpan di variabel angka pertama. Kemudian 5 ini disimpan di variabel angka kedua. Kemudian hasil penjumlahannya ini disimpan di dalam variabel bernama penjumlahan. Nah, untuk menampilkan hasilnya ini menggunakan perintah echo sesuai dengan hasil dan outputnya yaitu hasil penjumlahan. Hasil penjumlahan itu variabel penjumlahan. Kita panggilkan variabel penjumlahan yang menyimpan hasil dari penjumlahan angka 1 dan angka 2. Nah, di sini hasil penjumlahan dari angka pertama dan angka kedua yaitu 25. Nah, sudah sama dengan yang di soal. Kemudian selanjutnya yaitu pengurangan. Menggunakan perintah let, kemudian variabel pengurangan yang akan menyimpan hasil pengurangan dari angka pertama dan juga angka kedua. Kemudian untuk menampilkan hasilnya menggunakan perintah echo. Kemudian kita panggilkan variabel pengurangan karena hasil pengurangan dari angka 1 dan angka 2 ini disimpan di dalam variabel pengurangan. Nah, hasil pengurangan dari angka 1 yaitu 20 dikurang dengan angka 2 yaitu 5 adalah 15. Kemudian selanjutnya yaitu operasi perkalian. Masih menggunakan perintah let, kemudian variabel A jika angka pertama dikali dengan variabel angka kedua. Nah, sekarang untuk menampilkan hasilnya menggunakan echo. Untuk hasil perkalian kita memanggil variabel perkalian karena variabel perkalian di sini menyimpan hasil perkalian dari angka pertama dan angka kedua, yaitu 20 dikali 5. Nah, di sini hasil perkalian dari angka pertama yaitu 20 dikali dengan angka kedua yaitu 5 sama dengan 100. Nah, selanjutnya yaitu pembagian. Pembagian dalam kurung EXR variabel angka pertama dibagi dengan variabel angka kedua. Nah, kita tampilkan hasilnya menggunakan perintah echo. Echo hasil pembagian, kemudian kita memanggil variabel pembagian. Jadi, variabel pembagian ini di sini menyimpan hasil dari pembagian angka pertama, angka 1 yaitu 20 dibagi dengan angka 2 yaitu 5. Nah, hasil pembagian 20 dibagi 5 yaitu 4. Kemudian selanjutnya yaitu sisa hasil bagi atau modulus. Variabel modulus variabel variabel angka 1 variabel angka 2. Nah, kita tampilkan hasilnya menggunakan perintah echo.
Bisa hasil bagi dalam kurung modulus variabel modulus. Nah, sisa hasil bagi atau modulusnya yaitu 0. Selanjutnya yaitu tugas nomor 2 yang menggunakan operator relasional. Di mana soalnya yaitu buat script bash yang meminta pengguna memasukkan dua angka, lalu membandingkan kedua angka tersebut menggunakan operator relasional, yaitu minus EQ, minus NE, minus CP, minus LP, minus CE, dan minus LE. Script harus memberikan output sesuai kondisi yang terpenuhi. Nah, contoh output yang diharapkan yaitu masukkan angka pertama yaitu 10, kemudian masukkan angka kedua yaitu 10, kemudian 10 lebih kecil dari 20 dan 10 tidak sama dengan 20. Nah, 10 lebih kecil dari 20 ini menggunakan operator relasional yaitu minus LT, yaitu memeriksa apakah nilai di operan kiri yaitu 10 uh, lebih kecil dari nilai yang berada di operan kanan yaitu 20. Kemudian 10 tidak sama dengan 20 ini menggunakan operator NE, yaitu memeriksa apakah nilai di operan kiri yaitu 10 tidak sama dengan nilai di operan kanan yaitu 20. Nah, selanjutnya saya akan masuk di terminal Ubuntu untuk menyelesaikan tugas kedua ini. Nah, yang pertama yaitu kita memasukkan script bash. Nah, kemudian untuk menampilkan teks masukkan angka pertama, kita menggunakan perintah echo min n supaya tidak ada baris baru ketika uh, echo min n masukkan angka pertama nanti ditampilkan tidak ada baris baru di bawahnya. Nah, setelah itu kita masukkan red angka 1. Di mana red ini uh, untuk menyimpan input dari pengguna. Nah, input yang dimasukkan oleh pengguna itu disimpan di dalam variabel angka 1. Jadi, di soalnya itu kita akan menginput angka 10. Jadi 10 ini disimpan di variabel angka 1. Nah, selanjutnya kita juga masih menggunakan perintah echo untuk masuk teks masukkan angka kedua. Setelah itu read angka 2 untuk menyimpan input dari pengguna dalam variabel angka 2. Nah, angka kedua itu 20. Jadi 20 ini disimpan di variabel angka 2. Nah, setelah itu kita masuk di operator relasional, yaitu menggunakan perintah if kondisi 10 lebih kecil dari 20 ini menggunakan operator LT yang akan memeriksa variabel angka 1 minus LT variabel angka 2. Nah, setelah itu then echo variabel angka 1 lebih kecil dari variabel angka 2. Jadi, variabel angka 1 di sini menyimpan
angka satu yang variabel angka satu ini menyimpan angka 10, jadi nanti di output-nya yaitu 10, lebih kecil dari variabel angka 2 di sini, menyimpan angka kedua yang di-input oleh, pengguna atau saya, yaitu 20. Jadi, eee, jika kondisi, if ini benar, yaitu, angka pertama atau angka satu ini lebih kecil dari, 20, maka nanti Eee, ak maka perintah yang ada di blok den ini akan dieksekusi, kemudian ditampilkan di output-nya. Nah, setelah itu kita tutup dengan perintah fi, karena setiap if itu ditutup oleh fi. Nah, di sini benar bahwa 10 itu lebih kecil dari 20. Jadi, variabel angka pertama ini, output-nya yaitu 10 dan variabel angka kedua ini yaitu 20. Nah, selanjutnya yaitu untuk 10 tidak sama dengan 20. Nah, 10 tidak sama dengan 20 ini, tidak sama dengan ini menggunakan perintah NE. Jadi kita menggunakan kondisi variabel angka pertama minus NE, variabel angka 2. Setelah itu then echo variabel angka 1 tidak sama dengan variabel angka 2. Kemudian fi. Jadi, sama juga dengan di, sebelumnya, yaitu angka pertama dan angka satu ini akan diisi oleh, input dari pengguna yaitu 10 yang disimpan di variabel angka satu. Kemudian angka 2 ini, menyimpan, input dari pengguna yaitu 20 yang disimpan di variabel angka 2. Nah, setelah itu kita enter untuk, melihat output-nya. Nah, output-nya yaitu 10 tidak sama dengan 20. Selanjutnya yaitu nomor 3, yaitu menggunakan conditional statement, yaitu if else. Nah, soalnya berkata bahwa buat strip bus yang menentukan apakah suatu angka yang dimasukkan pengguna adalah ganjil atau genap dengan menggunakan perintah if else. Dan output yang diharapkan yaitu masukkan sebuah angka, yaitu 7. Nah, angka 7 ini adalah angka ganjil. Nah, yang pertama itu kita menggunakan kita masukkan script bash, kemudian echo in, masukkan sebuah angka. Nah, setelah itu read angka. Nah, di sini kita masukkan sebuah angka yaitu angka 7. Nah, setelah itu kita menggunakan if else untuk menentukan apakah angka 7 ini adalah angka ganjil atau angka genap. Nah, if variabel angka. Variabel angka ini akan ditentukan nanti apakah angka 7 ini yang disimpan di variabel angka ini adalah ganjil atau genap. Nah, kemudian kita pakai variabel den, kemudian echo. Variabel angka adalah angka ganjil atau angka genap. Kemudian karena menggunakan kondisi if berarti ditutup oleh fi. Nah, jadi kondisi variabel angka ini dicek apakah variabel angka ini adalah angka ganjil
ataukah dia angka genap. Jadi variabel angka nanti ini diganti oleh angka, diisi oleh angka 7. Nah, setelah itu saya enter. Nah, di sini outputnya yaitu 7 adalah angka ganjil. Untuk membuat script bash yang meminta pengguna memasukkan nama hari dalam bahasa Indonesia, misalnya Senin, Selasa, Rabu, lalu memberikan respon berdasarkan hari yang dimasukkan menggunakan case desak. Contoh output yang diharapkan yaitu masukkan nama hari, yaitu hari Senin. Maka responnya itu adalah hari Senin adalah awal minggu. Semangat. Nah, sekarang saya akan menjawab soal atau tugas tersebut. Nah, pertama itu menggunakan script Bash. Setelah itu, kita akan menampilkan masukan nama hari menggunakan perintah echo min. Nah, ketika menggunakan echo min ini, tampilan output dari echo ini itu masukkan nama hari, kemudian min ini tidak ada baris baru di bawahnya, langsung ininya bersambung. Nah, setelah itu read hari. Nah, read hari ini untuk menyimpan input dari pengguna, yaitu menyimpan input dari pengguna kemudian disimpan dalam variabel yang bernama hari. Nah, ketika kita lihat output yang sini yaitu hari Senin, nah itu harinya Senin, berarti saya meninput hari Senin. Nah, Senin ini disimpan di dalam variabel bernama hari. Nah, setelah itu case kita panggil variabel hari. Kemudian ini. Selanjutnya yaitu kita masukkan hari ini. Nah, ketika pengguna menginput hari Senin, responnya nanti yaitu hari Senin adalah awal minggu. Semangat. Nah, setelah itu kita berikan tanda titik 2 sebagai akhir dari opsi pertama yaitu Senin. Setelah itu kita masukkan hari yaitu hari Selasa. Selasa, kemudian respon nanti yaitu yang akan ditampilkan menggunakan perintah begitu misalnya Selasa tetap produktif. Nah, setelah itu kita beri akhiran dari opsi atau daftar hari Selasa ini. Kemudian kita masuk di hari Rabu. Nah, respon dari hari Rabu ini yaitu misalkan Rabu adalah pertengahan minggu. Jangan menyerah. Nah, setelah kita beri tanda titik 2, titik koma. Nah, selanjutnya yaitu ketika user atau pengguna menginput nama hari selain yang ada di dalam daftar case ini, itu Senin, Selasa, Rabu. Misalnya pengguna menginput hari Kamis. Kamis ini kan tidak ada di dalam
daftar case, maka nanti itu akan menampilkan bahwa Eko hmm, hari yang Anda masukkan tidak sesuai. Silakan coba lagi. Setelah itu, kita tutup dengan tanda titik koma. Setelah itu, uh, blok case ini ditutup dengan S1. Nah, karena di sini saya menginput hari Senin, maka responnya itu adalah hari Senin adalah awal minggu, semangat. Nah, kita lihat outputnya. Nah, ini hari Senin adalah awal minggu karena saya menginput hari yaitu Senin yang disimpan di dalam variabel hari. Kemudian variabel hari ini dipanggil dalam case. Nah, misalnya saya menginput hari Selasa, maka responnya itu adalah Selasa tetap produktif. Ketika saya menginput hari Rabu, maka responnya itu adalah Rabu adalah pertengahan minggu, jangan menyerah. Nah, misalnya saya menginput hari Kamis atau Jumat, maka responnya itu adalah hari yang Anda masukkan tidak sesuai. Nah, selanjutnya yaitu modul 8 yang akan membahas mengenai loop atau perulangan. Nah, yang pertama yaitu while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. Jadi, ketika kondisinya ini sudah tidak terpenuhi, maka perulangan tidak akan dijalankan lagi. Nah, while digunakan jika kita ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Contoh sintaksnya yaitu while kondisi do perintah kemudian don't. Nah, jadi selama kondisi ini terpenuhi, maka perintah yang ada di blok do ini akan dieksekusi atau dijalankan. Namun ketika kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka perintah yang ada di blok do ini tidak akan dieksekusi. Nah, contoh di sini ada sebuah perintah yang menggunakan script bash. Kemudian variabel A-nya di sini sama dengan 0. Kemudian while variabel A minus LP 10. Kemudian do echo variabel A sama dengan variabel A ditambah 2. Kemudian don't. Jadi di sini selama kondisi variabel A lebih kecil dari 10, maka perintah yang ada di blok do ini akan dieksekusi. Nah, sekarang saya akan mengetikkan perintah-perintah ini di dalam terminal Ubuntu. Yang pertama yaitu memasukkan script bash-nya. Menggunakan pagar underscore slice di bash. Kemudian memasukkan variabelnya yaitu variabel A sama dengan 0. Kemudian memasukkan kondisinya yaitu while variabel A minus LP 10. Jadi di sini variabel A-nya di sini diisi oleh angka 0. Jadi 0 ini dicek apakah 0 ini lebih kecil dari 10. Jika 0 lebih kecil dari 10 benar, maka perintah yang ada di blok do ini akan dieksekusi, yaitu menambahkan variabel A yang sama dengan 0. Nah, perulangannya yaitu A ditambah dengan 2. Jadi perulangan pertamanya yaitu atau loop pertamanya yaitu 0 ditambah dengan 2. Nah, hasilnya itu disimpan di variabel A yaitu sama dengan 2. Kemudian variabel A di sini memanggil angka atau nilai yang berada di sini yaitu 2. Kemudian dicek lagi apakah 2 ini lebih kecil dari 10. Nah, karena 2 lebih kecil dari 10 itu bernilai benar, maka atau terpenuhi, maka perintah yang ada di blok do ini akan dieksekusi lagi, yaitu menampilkan variabel A yang sama dengan 2, karena variabel A sekarang yaitu 2. Kemudian selanjutnya yaitu
A di sini ditambah lagi dengan 2. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi A-nya di sini, variabel A di sini sekarang jadi 4. Nah, 4 di sini diperiksa lagi. Apakah 4 ini lebih kecil dari 10? Nah, karena 4 lebih kecil dari 10 itu penuhi, maka perintah yang ada di blok 2 ini dieksekusi, yaitu menampilkan variabel A yang sama dengan variabel A sekarang yang sama dengan 4. Nah, setelah itu masuk lagi di perulangan kedua, yaitu A ditambah dengan 2. Jadi 4 ditambah dengan 2 sekarang yaitu 6. Jadi A-nya sekarang di sini itu 6. Nah, 6 dicek lagi apakah 6 ini lebih kecil dari 10. Nah, karena 6 lebih kecil dari 10, maka kondisi ini terpenuhi. Jadi, perintah yang ada di blok ini dieksekusi, yaitu menampilkan nilai dari variabel A sekarang yaitu 6. Kemudian perulangannya yaitu 6 ditambah dengan 2. 6 ditambah 2 yaitu 8. Jadi nilai A sekarang di sini yaitu 8. Nah, 8 dicek lagi apakah 8 ini lebih kecil dari 10. Nah, karena kondisi ini masih terpenuhi, 8 lebih kecil dari 10, maka perintah yang ada di blok D ini dieksekusi, yaitu menampilkan variabel A sekarang yaitu 8. Kemudian perulangannya itu 8 ditambah dengan 2. 8 ditambah 2 yaitu karena A-nya di sini A di sini sudah 8, maka 8 ditambah 2 yaitu 10. Nah, disimpan lagi variabel A. Dari sini dicek lagi apakah 10 ini lebih kecil dari 10? Nah, kondisi ini sudah tidak terpenuhi, maka perintah yang ada di blok D ini sudah tidak dieksekusi. Kemudian masuk di perintah done, yaitu akhir dari perintah while. Nah, setelah ini saya jalankan, kemudian variabel A yang sama dengan 0. Setelah itu masukkan kondisinya yaitu while variabel A minus 10. Kemudian do, kemudian echo variabel A, kemudian A sama dengan variabel A ditambah 2. Setelah itu done. Nah, hasil dari kondisi while variabel A minus sampai 10 yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. For loop. For loop digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Contoh sintaksnya yaitu for var in daftar item do perintah done. Nah, for di sini adalah kata kunci untuk memulai loop. Kemudian var di sini adalah variabel yang akan mengambil nilai di dalam daftar item. Nah, var di sini mengambil nilai pada daftar item secara berurutan satu per satu. Kemudian dulu ini menandai awal blok kita yang akan dieksekusi. Kemudian done ini adalah akhir dari blok perintah. Nah, di sini ada sebuah perintah yang menggunakan script bash. Kemudian for 6 in 1, 2, 3, 4, dan 5 itu echo variabel 6 kemudian done. Nah, di sini 6 ini adalah variabel sementara yang akan mengambil nilai dari daftar item yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 secara berurutan. Jadi yang pertama diambil adalah angka 1. Angka 1 kemudian disimpan dalam variabel 6. Nah, setelah itu ada blok do yang menandai awal dari awal blok do ini menandakan awal blok perintah yang akan dieksekusi. Nah, kemudian perintahnya yaitu menampilkan variabel 6. Nah,
Variabel 6 sekarang saat ini yaitu 1, karena yang pertama diambil oleh, variabel 6 di sini yaitu 1. Kemudian, output yaitu menampilkan output dari echo variabel 6 ini adalah 1. Setelah itu, iterasi yang kedua yaitu 6 mengambil, daftar item yang kedua yaitu angka ke-2. Jadi 6 sekarang mengambil mengambil dan menyimpan, daftar item kedua yaitu angka kedua. Kemudian masuk di blok do yaitu echo perintahnya yaitu echo variabel 6. Jadi, eee, yang akan ditampilkan jadi yang akan ditampilkan sekarang yaitu, variabel 6 yaitu 2. Kemudian setelah itu masuk di iterasi ketiga, yaitu 6 mengambil, daftar item yang ketiga yaitu angka 3. Jadi 6 sekarang saat ini, menyimpan angka atau nilai angka 3. Kemudian masuk di perintah do, blok do, yaitu perintah echo variabel 6. Jadi variabel 6 di sini, diisi oleh angka ketiga. Jadi menampilkan angka 3. Kemudian selanjutnya iterasi keempat, yaitu, 6 di sini mengambil, daftar item keempat yaitu angka 4. Jadi 6 sekarang menyimpan, angka 4. Nah, setelah itu masuk lagi di perintah do, echo variabel 6. Nah, karena 6 sekarang menyimpan variabel keempat, jadi echo jadi di blok do ini, di outputnya yaitu 4. Kemudian, eee, variabel, iterasi kelima yaitu 6 mengambil daftar item kelima yaitu angka 5. Jadi 6 sekarang menyimpan angka 5. Setelah itu masuk di blok do, kemudian tampilkan, variabel 6 sekarang yaitu diisi oleh angka 5. Nah, perulangan selesai ketika setiap item pada daftar telah diambil. Kemudian done ini adalah akhir dari blok perintah. Nah, saya akan mengetikkan perintah ini ke terminal Ubuntu untuk kita melihat outputnya. Yang pertama yaitu memastikan script bash-nya, yaitu pagar, kemudian tanda seru, lalu bin, size bash. Setelah itu, for kemudian variabel 6 yang akan memanggil satu per satu daftar item yaitu 1, 2, 3, 4, dan setelah itu kemudian echo untuk menampilkan variabel 6. Setelah itu done. Nah, di sini outputnya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, daftar item yang ada di sini dipanggil satu per satu, masuk ke dalam variabel 6. Selanjutnya yaitu until loop. Berbeda dengan while, until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Jadi, until loop ini akan terus berjalan sampai kondisi yang ditentukan itu terpenuhi atau bernilai benar atau true. Ini berarti loop akan terus berjalan atau berulang selama kondisinya yaitu false dan berhenti ketika kondisinya sudah terpenuhi atau true. Nah, contoh sintaksnya yaitu until kondisi, kemudian do perintah, dan done. Nah, kondisi di sini ketika bernilai false, maka perintah yang ada di blok do ini akan dieksekusi. Namun ketika kondisinya saat ini sudah bernilai true, maka
proses perulangan akan berhenti. Nah, di sini ada sebuah perintah yang menggunakan script bash, di mana nilai variabel A-nya ini sama dengan 0. Kemudian until variabel A minus empty 10. Jadi memeriksa apakah eh, variabel A lebih kecil dari 10. Ketika variabel A lebih kecil dari 10, itu bernilai true atau benar. Namun sebelumnya itu ada tanda anak ini adalah melambangkan tidak. Jadi ketika variabel A ini lebih kecil dari 10, maka hasilnya nanti itu adalah false karena tidak benar. Nah, karena tidak benar atau false, maka perintah yang ada di blok D ini akan dieksekusi. Nah, misalnya di sini A-nya saat ini yaitu 0. Nah, jadi variabel A di sini itu 0 minus LT 10. Jadi 0 diperiksa apakah 0, 0 ini lebih kecil dari 10. Nah, 0 itu lebih kecil dari 10 berarti true atau benar. Namun ada tanda tidak atau not atau tanda seru ini berarti tidak benar. Maka tidak benar itu maka false. Karena false, maka perintah yang ada di blok D ini akan dieksekusi. Kemudian variabel A di sini memperbarui variabel A, di mana variabel A ditambah dengan 2. Nah, A-nya saat ini yaitu 0. Maka 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Jadi, variabel A-nya saat ini yaitu 2. Nah, variabel A lagi diperiksa apakah 2 ini lebih kecil dari 10. Nah, 2 lebih kecil dari 10 itu benar. Namun karena ada tanda tidak, maka tidak benar. Jadi, kondisi ini masih false. Karena false, maka perintah yang ada di blok D ini akan dieksekusi, yaitu menampilkan variabel A yaitu 2. Kemudian A di sini memperbaharui lagi nilai variabel. Nah, saat ini variabel A-nya yaitu 2. Jadi 2 ditambah dengan 2 yaitu 4, maka variabel A-nya saat ini di sini yaitu 4. Nah, masuk di kondisi variabel A diperiksa lagi. Variabel A saat ini yaitu 4. 4 diperiksa apakah 4 ini lebih kecil dari 10? Nah, 4 lebih kecil dari 10 itu benar atau tidak. Namun, karena ada tanda tidak di depannya atau not, maka tidak benar. Nah, tidak benar itu adalah false. Jadi, perintah yang ada blok D ini akan dieksekusi, yaitu menampilkan variabel A saat ini yaitu 4. Nah, A di sini memperbaharui lagi variabel. Nah, variabel A saat ini yaitu 4. 4 ditambah dengan 2 yaitu 6. Nah, variabel A-nya saat ini yaitu 6. Nah, 6 diperiksa lagi apakah 6 ini lebih kecil dari 10? Nah, 6 lebih kecil dari 10 itu benar. Namun karena ada tanda di depannya yaitu tidak, maka tidak benar itu adalah false. Jadi perintah yang ada di blok D ini dieksekusi yaitu menampilkan variabel A saat ini yaitu 6. Nah, A di sini memperbaharui variabel yaitu variabel A ditambah dengan 2. Nah, variabel A saat ini yaitu 6. Jadi 6 ditambah dengan 2 yaitu 8. Jadi A saat ini yaitu 8. Nah, 8 diperiksa lagi. Apakah 6 ini lebih kecil dari 10? Nah, 6 lebih kecil dari 10 itu benar. Jadi, variabel 6 minus LT 10 itu benar. Namun karena ada tanda tidak di depannya, maka tidak benar. Tidak benar itu adalah false. Jadi perintah yang ada di blok D ini yaitu echo variabel A menampilkan variabel A saat ini yaitu 6. Kemudian A sama dengan variabel A ditambah dengan 2. Nah, variabel A saat ini yaitu 6. 6 ditambah dengan 2 yaitu 8.
Jadi variabel A saat ini yaitu 8. Nah, 8 diperiksa apakah 8 ini lebih kecil dari 10. Nah, karena 8 ini masih lebih kecil dari 10, maka variabel A minus LT 10 ini bernilai true, nah atau benar. Namun karena ada tanda tidak di depannya atau not, maka tidak benar. Nah, tidak benar itu adalah false. Jadi perintah yang ada di blok ini akan dieksekusi, yaitu menampilkan variabel A saat ini yaitu 8. Kemudian eh, A di sini A sama dengan variabel A ditambah dengan 2. Nah, variabel A saat ini yaitu 8. Jadi 8 ditambah dengan 2 yaitu 10. Nah, variabel A saat ini yaitu 10. Jadi 10 ini diperiksa lagi apakah 10 tidak lebih kecil, tidak, variabel 10 ini diperiksa apakah 10 ini lebih kecil dari 10. Nah, 10 ini tidak lebih kecil dari 10 melainkan benar. Jadi 10 tidak lebih kecil dari 10 ini adalah false, false atau tidak benar. Maka jadi 10 ini tidak lebih kecil dari 10. Maka karena tidak false itu atau tidak salah itu adalah true. Jadi perulangannya berhenti di 10. Maka perintah yang ada di blok do ini tidak akan dieksekusi lagi karena kondisinya sudah true, yaitu 10 tidak lebih kecil dari 10 itu adalah uh, salah. Kemudian tidak salah itu adalah false. Nah, selanjutnya saya akan menghentikan perintah ini di dalam untuk kita melihat outputnya. Yang pertama yaitu script bus pagar, kemudian tanda seru, slide, bin, bus. Setelah itu, variabel A sama dengan 0. Kemudian until variabel A minus output 10. Setelah itu do, kemudian echo variabel A sama dengan variabel A ditambah dengan 2. Setelah itu done. Nah, outputnya yaitu 0, 2, 4, 6, dan 8. Outputnya yaitu select loop. Select loop digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user. Misalnya itu daftar menu. Nah, contoh sintaks dari select loop ini yaitu select variable in, kemudian daftar item, kemudian do, perintah, kemudian done. Nah, di sini ada sebuah contoh perintah yaitu menggunakan script bus. Kemudian select minuman in daftar itemnya yaitu teh, kopi, air, jus, susu, semua, kemudian nggak ada. Nah, select select di sini itu select minuman di sini menampilkan daftar pilihan minuman yang diberi nomor kepada pengguna. Jadi nanti pengguna itu ditampilkan pilihan eh, pilihannya itu teh, kopi, air, jus, susu, semua, kemudian nggak ada. Jadi teh, kopi, air, jus, susu, semua nggak ada ini diberi nanti nomor. Kemudian pengguna memilih nomornya. Nah, kemudian pilihan pengguna ini disimpan ke dalam variabel minuman ini, yaitu ini variabel minuman. Nah, kemudian masuk di blok itu, jika pengguna memilih teh, maka pesannya nanti atau outputnya nanti itu maaf habis. Jadi ketika pengguna memilih salah satu dari pilihan ini yaitu apakah dia teh, kopi, air atau semua, maka pesannya nanti itu adalah maaf habis.
Nah, kemudian jika pilihan dari pengguna itu adalah jus, maka eee, pesannya nanti atau output-nya itu adalah tersedia. Atau, pengguna memilih susu maka pesannya output-nya itu juga adalah tersedia. Jadi, jika pengguna memilih jus atau susu maka output-nya itu tersedia. Kemudian, jika pengguna memilih enggak ada, maka program akan berhenti atau break. Kemudian, tanda bintang, kemudian echo, tidak ada daftar di menu. Jadi, tidak ada daftar menu ini muncul ketika pengguna memilih memilih pilihan yang tidak ada daftar item. Ketika pengguna Eee, memilih pilihan yang tidak ada dalam daftar item yaitu, teh, kopi, air, jus, susu, semua kemudian nggak ada. Jadi di luar daftar item ini, maka output-nya itu adalah tidak ada di daftar menu. Nah, sekarang saya akan, membuat perintah ini dalam terminal Ubuntu. Yang pertama yaitu kemudian alat, minuman, teh, kopi, air, jus, susu, semua. Kemudian do, kemudian set, kemudian teh atau kopi atau air atau semua. Setelah itu maka tampilkan maaf habis. Kemudian tanda titik dua, jus atau susu. Kemudian echo, tidak ada, kemudian break, echo, tidak ada, tidak daftar menu, tanda titik koma, terus kemudian done. Nah, di sini, eee Select ini kan, menampilkan daftar minuman dengan, menggunakan, nomor, yaitu, yang pertama yaitu teh, kemudian kedua kopi, kemudian ketiga air, kemudian keempat jus, kemudian kelima susu, kemudian keenam semua, dan ketujuh nggak ada. Nah, di sini, misalnya ketika, saya memilih teh, maka teh ini disimpan di dalam variabel minuman. Nah, setelah itu case ini eee, memeriksa nilai dari variabel minuman, yaitu pilihan dari pengguna, yaitu pilihan saya, yaitu teh. Kemudian karena pilihan saya teh, maka, eee, output-nya itu adalah maaf habis. Nah, misalkan juga saya memilih kopi, maka kopi ini disimpan di variabel minuman. Kemudian case ini memeriksa, eee, output dari kopi itu adalah maaf habis. Nah, selanjutnya itu ketika saya memilih jus, maka output-nya itu adalah tersedia. Nah, misalnya di sini saya memilih, air, yaitu nomor 3. Nah, jadi output dari air itu adalah maaf, habis. Nah, di sini output-nya itu, teksnya itu adalah maaf, habis. Kemudian ketika saya memilih nomor 5, maka nomor 5 ini adalah susu. Maka, pesannya itu adalah tersedia atau output-nya itu adalah tersedia.
Nah, di sini outputnya itu adalah tersedia. Jadi kurang lebih begitu dari selectnya yaitu nesting loop. Semua jenis loop di atas memiliki konsep nesting. Nah, semua jenis loop itu adalah while loop, for loop, until loop, dan select loop ini mendukung konsep nesting. Artinya, kita dapat menempatkan satu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun berbeda jenis. Nah, di sini ada sebuah perintah yang menginisialisasi variabel A sama dengan 0. Nah, variabel A ini digunakan untuk sebagai penghitung dari uh, loop pertama yaitu while variabel A minus bukti 10. Kemudian di sini B diinisialisasi sama dengan variabel A. Nah, di loop kedua ini yaitu while variabel B minus GE 0. Jadi variabel B ini diinisialisasi dengan sama dengan variabel A. Jadi sehingga variabel B di sini dimulai dari nilai A untuk setiap iterasi pada loop kedua. Kemudian echo min n variabel B ini mencetak angka dari variabel B tanpa baris baru. Kemudian B sama dengan IXPR variabel B dikurang 1. Nah, ini mengurangi B dengan angka 1. Kemudian A sama dengan EXPR variabel A ditambah 1 ini menambah atau meningkatkan nilai A agar loop pertama berjalan. Nah, selanjutnya saya akan mengetikkan perintah ini di dalam terminal Ubuntu. Setelah itu A sama dengan 0. Kemudian while variabel B sama dengan Nah, outputnya yaitu 0, kemudian 1, 0, 2, 1, 0, dan seterusnya. Berikutnya, saya akan menjawab tugas pertama yang menggunakan konsep while loop, yaitu tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut. Output kodenya yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Nah, di sini saya sudah memasukkan script bash. Kemudian selanjutnya itu saya akan memasukkan variabel yang akan saya gunakan yaitu variabel A sama dengan 1. Karena output pertamanya itu adalah 1. Jadi perulangan while loop-nya ini dimulai dari 1. Setelah itu while kemudian variabel A minus LP 20
1. Jadi, setiap variabel A-nya nanti ini akan diperiksa apakah variabelnya ini lebih kecil dari 21. Kemudian selanjutnya, eee, blok kita masukkan blok do. Kemudian, tampilkan variabel A saat ini yaitu sama dengan 1, yaitu menggunakan perintah echo. Jadi, variabel A di sini dicek. Variabel A saat ini yaitu 1. Nah, 1 ini dicek apakah 1 ini lebih kecil dari 21. Nah, 1 lebih kecil dari 21 itu benar. Jadi karena kondisinya ini bernilai true atau benar, maka perintah yang ada di blok do ini menampilkan variabel A dieksekusi. Jadi output pertama nanti itu adalah 1. Kemudian di mana saat perulangan variabelnya itu diperbaharui, di mana variabel A itu sama dengan A ditambah 2. Nah, di sini A ditambah 2 karena outputnya itu bertambah 2 dari 1 menjadi 3. Jadi 1 ditambah 2 itu 3, kemudian 3 ditambah 2 itu 5, kemudian 5 ditambah 2 itu 7, kemudian 9 ditambah 2 itu 11, 11 ditambah 2 itu 13, kemudian 13 ditambah 2 sama dengan 15, 15 ditambah 2 itu 17, kemudian 17 ditambah dengan 2 itu 19. Nah, setelah itu 19 ditambah 2 itu 21. Nah, di sini kondisinya itu menggunakan 21. Jadi dicek sampai lebih kecil dari 21. Nah, 19 ini lebih kecil dari 21. Jadi kondisinya ini masih true atau benar. Setelah itu perintah done. Nah, di sini outputnya itu sudah cocok, yaitu 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan 19. Selanjutnya itu nomor 2 yaitu menggunakan konsep atau perulangan loop. Di mana soalnya itu tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut. Januari, Februari, Maret, April, Mei, kemudian Juni. Nah, yang for loop ini digunakan untuk mengulang serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Jadi, item pada daftarnya itu adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Jadi daftar itemnya itu adalah nama-nama bulan. Kemudian nama variabelnya ini nanti yaitu nama bulan. Nah, saya akan menjawab soal tersebut. Yang pertama-tama itu menggunakan script bash. Kemudian for, kemudian nama atau kita masukkan bulan saja. Kemudian in kita masukkan nama daftar itemnya yang pertama yaitu Januari, kemudian Februari, kemudian Maret, April, Mei, dan Juni. Setelah itu kita enter, kemudian masukkan perintah do. Kemudian tampilkan variabel bulan. Kemudian done. Output dari for loop ini, for loop untuk nama variabelnya itu bulan, kemudian daftar itemnya itu Januari, Februari, Maret,
April, Mei, dan Juni, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, kemudian Juni. Selanjutnya yaitu tugas ketiga yang menggunakan konsep until loop, di mana soalnya itu tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut, yaitu 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Nah, dari outputnya ini kita dapat perulangannya itu bertambah 5. Dari 0 ke 5 itu bertambah 5, kemudian dari 5 ke 10 itu bertambah 5, jadi seterusnya ini bertambah 5. Jadi, misalkan, 0 di sini adalah variabel A. Jadi, perulangannya itu adalah A ditambah 2. Nah, selanjutnya saya akan menjawab, pertanyaan atau soal tersebut. Yang pertama yaitu memasukkan script bash. Kemudian kita deklarasikan variabelnya itu variabel A sama dengan 0 karena output pertamanya yang ditampilkan itu adalah 0. Setelah itu, kita masukkan until, kemudian kondisi yang akan diperiksa yaitu not variabel A minus 55. Setelah itu, do, kemudian tampilkan variabel A. Setelah itu, di mana A sama dengan variabel A ditambah 2. A ditambah 5. Setelah itu, done. Nah, outputnya sama, yaitu sudah sama. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Nah, until di sini memeriksa kondisi. Yang pertama yaitu 0. Jadi 0 ini diperiksa apakah 0 ini lebih kecil dari 55. Nah, 0 lebih kecil dari 55 ini bernilai true atau benar. Namun, sebelumnya itu ada tanda not yang berarti tidak. Nah, kemudian dibaca tidak benar. Jadi tidak benar itu adalah false. Nah, karena false, maka perintah yang ada blok do ini dieksekusi sampai outputnya yaitu 50. Selanjutnya yaitu tugas keempat yang menggunakan konsep perulangan select loop. Di mana soalnya itu, tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut. Yang pertama itu apel, nomor 2 mangga, kemudian nomor 3 pisang, kemudian nomor 4 keluar. Kemudian ketika kita memilih angka kedua yaitu mangga, maka pesan outputnya nanti itu adalah kamu memilih mangga. Nah, untuk menjawab soal itu, saya akan menjawabnya di terminal Ubuntu. Yang pertama, memasukkan script bash-nya. Setelah itu, karena tugas ini menggunakan select loop, maka di sini saya mengetikkan select. Setelah itu, nama variabelnya yaitu 2, in, kemudian daftar itemnya itu adalah apel, mangga, pisang, dan keluar. Setelah itu do, kemudian save variabel 2, kemudian in, kemudian kita masukkan daftar item yang pertama yaitu apel. Nah, pesan outputnya nanti ketika kita memilih apel itu adalah, misalnya itu kamu memilih apel. Setelah itu tanda titik koma.
Setelah itu kita masuk ke daftar item yang kedua yaitu mangga. Nah, pesan outputnya nanti itu ketika kita pengguna membeli mangga yaitu kamu memilih mangga. Tekan tanda titik koma, kemudian daftar item yang ketiga yaitu pisang. Nah, pesan ketika kita memilih pisangnya itu kamu memilih pisang. Setelah itu tanda titik koma, kemudian selanjutnya yaitu keluar. Kemudian di keluar ini nanti kita tidak akan menampilkan pesan. Jadi kita langsung masuk ke titik koma, kemudian esak, kemudian done. Nah, di sini tampil daftar item yang akan kita pilih. Nah, sesuai di soalnya itu kita akan memasukkan pilihan yaitu angka 2 yang akan memilih mangga. Nah, di sini pesannya itu adalah kamu memilih mangga. Selanjutnya yaitu tugas kelima yang menggunakan perulangan nested loop. Di mana soalnya itu tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut yaitu 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk menjawab soal tersebut, yang pertama-tama yaitu memasukkan script bus. Setelah itu, kita masukkan variabel A sama dengan 1. Nah, variabel A ini menentukan jumlah baris yang akan dicetak, yaitu dimulai dari 1 sampai baris ke-5. Setelah itu, while variabel variabel A minus LE kemudian 5. Nah, loop pertamanya itu adalah while variabel A minus LE 5. Jadi, while variabel A loop pertama ini akan berjalan selama A nilai dari variabel A ini kurang dari atau sama dengan 5. Jadi, loop pertama ini untuk menentukan jumlah baris yaitu 5 baris. Setelah itu, do. Nah, do ini adalah awal dari blok kode untuk loop while bagian luar. Setelah itu, masukkan variabel B sama dengan 1. Nah, di setiap iterasi loop while bagian luar, variabel B diinisiasi ulang menjadi 1. Ini B sama dengan 1. Kemudian variabel B akan digunakan untuk mencetak angka di setiap baris. Nah, loop kedua yaitu while variabel B minus LE variabel A. Setelah itu do, kemudian echo min n variabel B. Jadi echo min n variabel B ini mencetak nilai B dengan spasi tanpa pindah baris baru. Nah, setelah itu B sama dengan EXPR
variabel B ditambah 1. Nah, ini B sama dengan EXPR, variabel B ditambah 1 ini mencetak ini menambahkan 1 ke menambahkan 1 ke variabel B. Kemudian dan ini untuk blok kode akhir dari loop untuk loop bagian dalam. Setelah itu echo untuk masuk ke baris baru. Kemudian itu A sama dengan EXPR variabel A ditambah 1. Nah, ini menambahkan 1 ke nilai variabel A. Setelah itu done. Nah, outputnya itu sudah sama, yaitu 1, 1, 2, kemudian 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4, 5. Sekian presentasi saya mengenai operator aritmetika dan relasional serta loop atau perulangan. Pergi ke pantai melihat senja, angin berhembus membawa kenangan, operator dan loop telah kita pelajari bersama. Semoga jadi bekal di masa depan cemerlang. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan di dalam video presentasi saya ini.